Keadaan kami boleh berkata yang apa, tapi kami akan percaya kepada nama Jehovah yang kami sembah. Biar hari ini kami percaya Tuhan, bahkan ketika kami tidak bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakannya, buat hati kami tetap percaya utuh hanya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah kalah dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya setiap kami akan menerima kemenangan besar yang darimu. Bahkan bangsa kami pun juga Tuhan akan menerima kemenangan yang ajaib dan lawatan terbesar di tengah-tengah kami. Tapi sekali lagi kami minta Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Kuatkan kami, ajari kami jalan-Mu, ajari kami perintah-Mu, supaya kami melakukannya di dalam ketepatan. Ajari kami apa yang harus kami lakukan hari-hari ini, biar sekali lagi Tuhan, di masa akhir zaman ini Kau dapati kami tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami, buat kami memahami, buat kami mengerti, dan biar sekali lagi kami menangkap rema yang darimu. Karena kami tahu kebenaran yang kami terima itu yang akan memerdekakan hidup kami. Maka ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami berubah, masa depan kami berubah, pekerjaan kami berubah, setiap kutuk berubah menjadi berkat, sakit penyakit berubah menjadi kesehatan, dan apapun yang kami pegang akan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Saudara, hari ini saya tidak sendirian, awalnya sendirian, tapi hari ini saya bawa rombongan dari Semarang, termasuk keponakan-keponakan saya semua ikut hari ini. Saudara, dan saya sungguh berdoa biar hari ini kita semua diberkati sekali lagi dengan apa yang menjadi pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hidup saya. Saudara, suatu hari ketika saya sedang masak, saya suka masak. Papi saya punya ibu, ada namanya Mak Lip. Mak Lip juga sudah pulang ke rumah Tuhan. Saudara, tapi makanan kesukaan papi selain soto dan lain-lain sebenarnya adalah masakan ibunya sendiri. Saudara, dan keluarga kami, saya tumbuh besar dengan makan makanan yang dimasakkan oleh mak saya. Saudara. Tapi kemudian ketika mak saya sudah dipanggil pulang Tuhan, sebelum papi saya, saudara, beliau tinggalkan beberapa resep, dan adik dari papi saya itu mewarisi akan bakat memasak mak saya. Dan entah bagaimana, meskipun resepnya sama, tapi kalau orangnya yang masak beda itu biasanya beda. Ada mungkin ada bumbu-bumbu tersendiri di tangannya, saya juga nggak tahu. Pokoknya beda aja. Tapi yang tante saya ini bisa mewarisi dengan membuat masakan yang persis sama. Rasanya sama, semuanya sama seperti apa yang mak saya buat. Saudara, dan saya minta resepnya karena saya suka masak. Saudara, suatu hari saya sedang masak. Saya sedang masak, hari itu saya makan sup maling. Saudara, saya mulai potong-potong bumbunya, saya mulai masukkan, saya mulai campurkan gula, saya mulai campurkan garam, saya campurkan semuanya, saya campurkan menjadi satu. Ada lada putih, saya campurkan semua. Tapi hari itu, ketika itu, tiba-tiba Tuhan berbicara ketika saya sedang masak. Dia bilang gini, Sa, yang kamu masukkan itu berbagai macam. Gula, garam, lada, sedikit micin, dan lain-lainnya. Dan hari itu Tuhan tanya, menurutmu apa yang membuat mereka bisa menjadi satu rasa yang begitu luar biasa? Coba kamu bayangkan hari ini kalau kamu lakukan itu tanpa api di tengah-tengah. Kamu lakukan itu dengan tong biasa, kamu masukkan gula, garam, lada, saudara, aduk jadi satu, saudara, tanpa api. Apakah rasanya enak? Saya tidak yakin. Saudara. Gulanya tidak larut, saudara, makan kadang bisa asin, kadang bisa manis, kadang bisa pedas. Saudara, tapi yang membuat mereka bisa menjadi satu rasa yang luar biasa adalah ketika ada api di tengah-tengah mereka. Saudara, ketika itu Tuhan berkata sangat jelas, Tuhan berkata, nak, untuk sebuah unity hari-hari ini, mau di gereja, di pelayanan, dimanapun itu, harus ada aku, api, the flame of Jehovah, itu ada di tengah-tengah mereka.
Karena ketika ada api Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita, maka itu yang akan membuat kita saling unity satu dengan yang lain. Saudara, dan tidak ada yang lebih unggul, manisnya, asinnya nggak ada, semua rata. Dan saudara tidak bisa lagi temukan butiran gula, butiran garam, butiran lada, udah nggak bisa. Sudah tidak bisa dipisahkan karena semuanya sudah dileburkan menjadi satu. Saudara, ketika itu saya berkata, iya ya Tuhan. Dan saya tanya, kok bisa ketika ada apimu di tengah-tengah kita, itu yang membuat kita menjadi satu kesatuan. Dan hari itu Tuhan berkata, karena ketika ada api Tuhan di tengah-tengah kita, sekalipun kita berbeda-beda, ada yang kayak lada, ada yang kayak gula, ada yang kayak garam. Tapi ketika kita fokus dan memandang kepada satu arah, yaitu hati Bapa di tengah-tengah kita, itu yang akan membuat kita menjadi unity. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi ketika ada api Tuhan di tengah-tengah kita, itu yang akan membuat unity terjadi, saudara. Saudara, karena percayalah, tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, tanpa api itu di tengah-tengah kita, kita adalah manusia-manusia yang susah untuk bisa unity satu dengan yang lain, saudara. Tapi hari itu Tuhan berkata yang sama, nak, tapi api yang sama yang membuat unity antara saudara-saudaramu, api yang sama akan membuat kita bisa menjadi satu dengan Roh Kudus. Mari buka sama-sama 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17, tapi saya ambil dalam terjemahan BIMK. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, Roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Saudara, dan saya cukup bingung, tiba-tiba Tuhan buat saya lihat sebuah film. Saudara, di film itu ada 2 gelas seperti ini. Yang satu airnya dingin, tapi yang satu airnya panas. Dan ketika itu Tuhan taruh gula di tengah-tengah. Saudara, nggak ada gula di sini dan tidak ada. Jadi saudara cukup membayangkan ya, saudara bayangkan ya. Air panas, air dingin, tengah-tengahnya gula. Dan ketika itu Tuhan mengatakan, hari itu Tuhan ambil gula itu, Tuhan taruh di air dingin. Diputar-putar, diaduk-aduk. Larut gak saudara? Enggak. Saya pernah sedikit berantem dengan orang di rumah karena dia percaya menggunakan air dingin itu bisa melarutkan gula lebih cepat daripada air panas. Dia tunggu 1 jam dan tidak larut-larut. Tapi saudara, ketika itu Tuhan taruh di air panas dan Tuhan mulai aduk. Larut gak saudara? Larut. Dan ketika itu Tuhan berkata, itu yang aku maksud, nak. Bukan dingin yang akan melarutkan, tapi hari itu air panas yang melarutkan. Saudara, Tuhan berkata sangat bagus. Air ini adalah Roh Kudus. Kita adalah gula. Kita dengan Roh Kudus sangat-sangat berbeda. Kita berbeda elemen. Karena memang kita penuh kedagingan, kita gula. Tapi Roh Kudus adalah air. Dan untuk kita menjadi satu dengan Dia, yang tidak bisa dipisahkan lagi, adalah harus dengan menggunakan air yang panas. Ketika saya melihat penglihatan itu, saya memahami bahwa ketika kita awalnya gula pasir, dan ketika kita menyatu dengan Roh Kudus, kita ini berubah bentuk. Kalau saudara taruh di air panas, maka yang terjadi kita dari gula merengkel-merengkel jadi gula cair. Ketika saya lihat itu, Tuhan berkata, nak, seperti itu yang aku mau. Tiba-tiba hari itu semua keakuan di dalam kita, kedagingan, kemauan kita, kehendak kita, semua dihancurkan dengan panas, dengan api Tuhan. Dan kita mulai menyatu dengan Roh Kudus. Dan tidak bisa lagi dipisahkan. Dan ini yang Alkitab katakan ketika kita menjadi satu dengan Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya ambil dalam terjemahan Amplify, saudara. Firman Tuhan berkata, therefore if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior,
He is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings a new life. Ketika hari itu kita menjadi satu dengan roh Tuhan, hidup kita akan diperbaharui, saudara. Mungkin bukan sekedar fisik, tapi hati dan roh kita itu yang akan berubah. Dan sekali lagi ketika semuanya itu berubah, maka ketika kita menjalani hidup ini, kita akan menjalani dengan hidup yang berbeda. Dengan mungkin kondisinya masih sama, tapi cara pandang kita, cara menyelesaikannya akan sangat-sangat berbeda. Mungkin dulu ketika saudara lihat orang yang nyebelin, saudara pikir bagaimana caranya aku membuat dia lebih kejam, lebih mengerikan. Bagaimana caranya ketika kita lihat orang yang menyakiti kita, kita pikir ini orang jahat, ini orang kerasukan setan, ini orang gak benar. Tapi ketika kita menyatu dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, tiba-tiba kita fight in a right way. Kita bertarung, kita berperang setiap hari dengan cara yang benar. Maksudnya apa? Saudara, ketika dulu saya lihat orang-orang yang suka menyakiti hati saya sebel. Saya paling sebel dengan orang-orang yang suka melakukan bullying atau orang yang suka menghina, merendahkan, mengejek. Saya sebel. Dan dulu saya pikir ini orang kerasukan setan. Saya pikir ini orang gak benar, ini orang kerasukan setan, ini orang gak baik lah. Tapi ketika hari itu Tuhan hancurkan kedagingan saya dan membuat saya menyatu dengan Roh Kudus, tiba-tiba saya melihat orang ini dengan tatapan yang berbeda. Dulu saya pikir ini orang kerasukan setan, tiba-tiba yang saya lihat ini adalah orang yang perlu pertolongan. Dan saudara, itu tidak bisa dipaksa, percayalah itu saudara. Saudara tidak bisa memaksa diri saudara, saudara tidak bisa pura-pura mengasihani dia. Tapi itu tiba-tiba muncul di hati saudara. Ketika saudara lihat orang yang menghina, menindas saudara, tiba-tiba yang saudara lihat adalah ini orang butuh pertolongan. Saudara, karena baru saya mengerti bahwa orang yang suka menghina atau merendahkan orang, sebenarnya di dalam mereka rasakan yang lebih hina dan lebih rendah dari itu. Itulah kenapa dia perlu merendahkan orang lain supaya dia naik. Tapi sekali lagi, jika bukan karena pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam hidup kita nggak bisa lihat itu. Dulu ketika kita masalah dengan orang, kita selesaikan dengan cara berantem. Kita mungkin pakai silat lidah, kita berdebat, kita marah-marah. Tapi ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kita, ada yang berubah. Membuat akhirnya yang keluar adalah bahasa kasih. Saudara, karena percayalah, untuk kita bisa mengampuni saudara kita, itu perlu pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk bisa mengampuni. Dan mungkin kita perlu ratusan tahun untuk akhirnya kita bisa mengampuni. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan bukakan lagi satu ayat. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi yang berubah itu banyak. Kita gula, kita campur dengan air jernih yang dari Tuhan. Tuhan tahirkan, Tuhan bersihkan, Tuhan ganti, Tuhan singkirkan semua hati yang keras. Dia ganti dengan hati yang baru. Semua kondisi rohmu yang dulu yang suka letih, lesu, gampang mengeluh, gampang marah, semua diganti oleh Tuhan.
Tapi sekali lagi itu kita akan mengalami sebuah perubahan bentuk. Tapi sekali lagi bukan fisik. Kalau fisik perlu sedikit usaha ya saudara. Tapi saudara, yang Tuhan maksud adalah jiwa dan roh kita. Seperti gula pasir, kita berubah menjadi liquid. Bukan lagi gula pasir kemepiur, tapi kita menjadi gula cair. Yang efeknya, dampaknya lebih banyak daripada gula kemepiur pasir biasa. Dan Paulus pernah berkata bahwa kita memang harus mengalami perubahan akal budi. Dia berkata renewing our mind. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau dalam NIV dikatakan renewing of your mind. Saudara, kata renewing, pembaharuan itu dari kata metamorph. Saudara mesti familiar dengan perkataan itu. Yang dari kata itulah lahirlah metamorfosa. Saudara, dan siklus metamorfosis adalah terjadinya perubahan bentuk. Saudara mungkin paling mengerti kalau ketika berkata metamorf, kita akan langsung berkata kupu-kupu. Dari ulat, kepompong, dan tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu. Terjadi perubahan bentuk. Tapi sekali lagi perubahan ini perlu proses. Seperti gula, meskipun ditaruhkan dengan air panas, tetap harus proses diudek dulu. Sama ketika hidup kita akan Tuhan ubah, tidak terjadi instan celing, sudah berubah enggak. Tapi tetap perlu proses di dalamnya. Dan banyak dari kita tergesa-gesa dengan proses itu. Kita percaya percepatan, saya percaya ya dan amin. Tapi sekali lagi dalam hidup kita ada begitu banyak proses yang Tuhan mau kita lalui dan alami. Dan Tuhan tidak mau kita tergesa-gesa. Dan saudara, ada sebuah cerita yang menarik. Kalau saudara lihat kupu-kupu, saudara tahu itu terjadi perubahan bentuk. Dan di Jepang, mereka ahli Jepang pernah membuat sebuah penelitian. Dia buat sebuah penelitian, dia gak tahu bagaimana caranya, dia punya banyak kepompong. Saudara, dan untuk dari ulat berubah jadi kepompong untuk menjadi kupu-kupu, kupu-kupu itu harus keluar dari kepompong ini. Dan lubangnya itu kecil, bukan lubang yang besar. Dan ahli Jepang ini mencoba dipisah dua. Yang satu lubangnya dibiarkan kecil seperti pada umumnya naturalnya. Yang satu itu diperbesar. Supaya memudahkan kupu-kupunya untuk lebih cepat keluar dari kepompong itu. Tapi pada kenyataannya ketika itu dibuat terjadi, yang keluarnya lebih cepat, yang lebih prosesnya dipercepat, yang lubangnya diperbesar, dipaksakan ketika mereka terbang, mereka jatuh lagi. Kupu-kupu ini terbang, mereka jatuh lagi. Sedangkan yang memang keluar dengan prosesnya dari lubang yang kecil, kekuatan di sayap mereka begitu luar biasa dan membuat mereka terus bisa terbang dan terbang. Saudara, karena ini yang saya percayai, Tuhan mau kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar kuat dan bukan hanya terlihat kuat. Berapa banyak dari kita seringkali ingin mempercepat semua proses, ingin mempercepat semuanya, dan kita terlihat sekedar cuman terlihat kuat. Tapi di dalam begitu rapuh, gampang mengeluh, gampang marah, gampang kecewa dengan Tuhan. Tapi ini yang saya percayai, Tuhan mau kita, Tuhan proses kita, Dia didik kita benar-benar. Karena Dia mau kita benar-benar kuat dan bukan hanya terlihat kuat. Saudara, dan saya berkata demi kasih Tuhan, jangan minta Tuhan mempercepat proses apapun dalam hidup kita. Saudara, saya adalah orang yang dulu meminta Tuhan mempercepat proses hidup saya. Saya bilang, Tuhan bisa gak sih dipercepat aja? Saya bilang, celing, udah selesai. Tiba-tiba sudah selesai semuanya, lawatan besar terjadi, kita pulang di surga diangkat bersama-sama, kita merayakan, kita KKR
sejahtera lagi di surga bersama dengan semua 6HT. Bisa gak sih Tuhan? Tapi pada kenyataannya, bahkan hari ini saudara, yang kita alami itu sebenarnya kita sudah mengalami percepatan. Saudara, karena ketika saudara bayangkan dari pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan iman kita, mereka berpuluh-puluh tahun diproses. Dan kalau hari ini Tuhan kasih kita Alkitab untuk mempelajari kejatuhan demi kejatuhan mereka, supaya kita tidak perlu jatuh di tempat yang sama, bukankah itu sudah percepatan yang dari Tuhan? Tapi terkadang kita lupa untuk mempelajari dan akhirnya kita jatuh di tempat yang sama. Tapi saya sungguh berdoa Tuhan tidak mau kita untuk menjadi Saul yang tidak mengalami proses. Dan ujung-ujungnya lihatlah bagaimana akhir hidup Saul. Tapi lihatlah Daud, lihatlah Yusuf, lihatlah Ayub, lihatlah Yakub. Hidup mereka diproses gila-gilaan dengan Tuhan. Dan di saat itulah pilihan mereka dua. Mereka lebih gila-gilaan dengan Tuhan atau mereka memilih untuk murtad. Tapi semua mereka menunjukkan bagaimana mereka memilih untuk lebih gila-gilaan lagi dengan Tuhan. Mereka izinkan Tuhan menghancurkan semua kesombongan, kedagingan dalam hidup kita. Dan ketika itu Tuhan bawa mereka sangat tinggi. Dan mereka bukan menjadi orang yang hanya terlihat kuat, tapi mereka benar-benar menjadi orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Billy Graham berkata sangat bagus. Dia berkata, being a Christian is more than just an instantaneous conversion. It is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya perubahan seketika, tetapi itu adalah proses setiap hari di mana kita akan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin kita tidak akan seinstan itu untuk bisa menjadi satu dengan Roh Kudus. Kita mungkin perlu diproses dengan segala macam, saudara. Tapi saya berdoa, percaya ke Tuhan, percaya bahwa waktunya yang terbaik, percaya bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Percaya pada hatinya, percaya pada waktunya, bahwa jika proses kita memang sudah selesai, Dia akan selesaikan. Tapi jika belum, Dia Tuhan yang akan tetap menyertai dan akan menemani kita. Saudara, dan sejujurnya di era seperti ini kita perlu menyatu dengan Roh Kudus. Di zaman seperti ini hoaks di mana-mana. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Saudara mungkin tanya ke pendeta A, ini bagaimana? Jawabannya A. Saudara tanya ke yang B, jawabannya B. Saudara tanya lagi kemana? Jawabannya C. Banyak. Belum tentu mereka salah karena kita bisa dapat dari Tuhan mungkin masing-masing. Tapi kita perlu menyatu dengan Roh Kudus. Saudara, saya ini punya salah satu prinsip dalam hidup saya. Saya suka berkata, Tuhan, jika Engkau suruh saya lakukan sesuatu, bicara kepada anakmu ini. Saudara, karena manusia kita ketika kita bergantung pada perkataan orang, bergantung kepada perkataan hamba Tuhan, dan ketika kita melakukannya dan terjadi kesalahan, justru yang terjadi kutuk, kita akan nyalain siapa? Hamba Tuhannya. Saudara, saya berkata, Tuhan, saya bisa lakukan itu. Saya berkata, Tuhan, bicara pada anakmu ini. Dan hari itu saya belajar hari demi hari untuk terus menyatu dengan dia dan minta suaranya dengan jelas. Karena sekali lagi pada akhirnya kitalah yang harus mempertanggungjawabkan keputusan kita nanti. Saudara tidak bisa berkata, karena itu saya pilih A, karena dia saya pilih B, nggak bisa. Karena ujungnya semua adalah keputusan kita. Dan kalau saudara bingung apa yang saudara harus lakukan hari-hari ini, mari menyatu dengan Roh Kudus. Mari sekali lagi Tuhan kirimkan Roh Kudus di tengah-tengah kita untuk membimbing kita. Ketika Pentakosta terjadi, sebenarnya murid-murid Yesus itu lagi bingung. Mereka lagi kebingungan, hari itu Yesus yang selama ini ada di depan mata mereka, yang membimbing mereka secara langsung, tiba-tiba hilang. Mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan kirimkan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Dan saudara, saya terlalu percaya di era yang sangat membingungkan ini, saya terlalu percaya Dia sudah taruh Roh Kudus di hidup setiap kita.
Tapi apakah kita menyatu dengan dia? Kita mencari kehendaknya, kita mau mendengarkan suaranya. Jadikan dia guru dalam hidup kita. Atau kita taruh dia di sudut ruangan dari hati kita. Karena saya terlalu percaya semua saudara dari tempat ini maupun yang streaming, Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita. Tapi terkadang kita yang gak mau pakai, kita yang gak mau dengerin. Bahkan untuk tanya pun kita tidak. Tapi saya sungguh berdoa, biar hari ini pesan ini menjadi berkat bahkan buat diri saya sendiri. Roh Kudus tidak mau ada di ujung, di sudut ruangan di hatimu. Dia mau ada tepat di tengah-tengah. Tempat di mana kita berkata, Roh Kudus, Engkau yang pimpin jalan, Engkau yang arahkan jalannya. Jadilah guru dalam hidupku. Dan ketika itu terjadi, saya nggak perlu panik cari hamba Tuhan, saya nggak perlu cari siapapun. Sudah cukup duduk dalam kamarmu dan datang kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita dibedakan dari dunia ini. Orang lain sibuk cari yang lain, sibuk cari jawaban lewat Google mungkin. Tapi kita akan dibedakan. Kita akan bukan cari manusia, tapi kita cari Tuhan. Dan saya sungguh berdoa, dan saya terlalu percaya, ketika kita cari dia, suaranya yang lembut, itu yang akan kita dengar di telinga dan di hati kita. Saudara, dan salah satu ketika kita berkata kita sudah menyatu dengan Roh Kudus, seperti firman Tuhan berkata, dia memberi kita hati yang taat. Dia memberi kita hati yang taat. Saudara, sekedar menempel dan menyatu itu berbeda. Kalau sekedar menempel, saudara ambil permen, saudara celupin di gula pasir, itu sekedar menempel. Saudara. Kalau moprol bisa enggak, saudara? Bisa. Lepas bisa. Tapi kalau menyatu itu berbeda. Engkau menyatu menjadi satu seperti tadi. Dari gula pasir, engkau berubah menjadi gula cair. Saudara, manakah engkau mengerti ketika kita hanya sekedar menjadi gula pasir, saudara hanya bisa memaniskan air-air yang sudah panas. Tapi saudara tidak bisa memaniskan air yang dingin. Tapi ketika saudara berubah bentuk, engkau menyatu dengan Roh Kudus, engkau menjadi gula cair, apapun kondisinya, saudara tetap bisa memaniskan kondisinya. Saudara taruh di air panas, tetap manis. Saudara taruh di air dingin, tetap manis. Dan bukankah firman Tuhan di akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Tapi ketika kita menyatu dengan Roh Kudus, kasih itu tidak akan pernah menjadi dingin dalam hidup setiap kita. Bahkan ketika di sekitar kita mulai menjadi dingin, kita orang yang akan berbagi kasih, kita orang yang akan terus mengasihi, kita orang yang akan terus merangkul. Karena apa? Kita sudah berubah bentuk. Karena Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mau ketika kita mengalami badai yang sama, orang lain kecewa, kita tidak akan kecewa. Hidupmu tidak akan penuh dengan kepahitan, tapi kemanisan dalam hidupmu. Karena sekali lagi, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita sudah menjadi satu dengan Roh Kudus. Saudara, saya punya banyak pengalaman sekali tentang yang namanya ketaatan. Seumur hidup saya mengucap syukur, saya selalu taat dengan suara Tuhan. Dan itu salah satu bentuk ketika kita menyatu dengan Roh Kudus. Suatu hari kita setelah acara Bahtera Higher Than Ever di Semarang, kita pergi ke Jepara. Saya ketika kita pergi ke Jepara, mau pulang ke Semarang atau Bandungan ke Semarang saya lupa. Tapi perjalanan dari luar kota, kita naik mobil, kita mau pulang ke Semarang. Dan kami naik Innova kalau nggak salah hari itu. Koerik duduk depan, Cikesha duduk depan, saya duduk belakang, Heidi, Sally. Waktu itu belum serame sekarang, masih kecil, masih sedikit. So ketika itu saya tiduran itu persis di dekat kaca. Saya senderan di pintu, saya tiduran dekat di kaca. Tiba-tiba saya tidur sangat nyenyak.
tiba-tiba saya dengar suara keras sekali. Suara begini, Sa, bangun. Saya pikir ada yang bangunin. Dia bilang, Sa, bangun. Dan hari itu saya dengar, untung, puji Tuhannya, saya taat. Ketika saya bangun, saudara, mobil kami sudah dipepet truk dengan pembatas jalan beton dan kondisi kaca di belakang, biar pecah semua, kena di belakang saya. Kalau saya nggak bangun, kepala saya yang kena. Sudah saya mengucap syukur, saya bukan yang 5 menit Tuhan, aduh, kok tambah 5 menit lagi sudah nggak seindah ini kepalanya. Sudah karena sekali lagi taat dan ketepatan melakukannya itu berdampingan. Saya nggak bisa pisahin itu. Saya taat dan ketika dia dengar, saya harus taat lakukan. Sudah ada berkali-kali saya pernah alami itu. Saya pernah pergi pelayanan ke Manado. Saya tidak tahu kalau di Manado itu kalau yang khotbah harus pakai rok. Harus pakai rok hitam, rapi. Dan seperti yang saudara tahu, saya ini dari kecil nggak pernah pakai rok. Di sekolah aja pakai rok, tapi dalamnya celana pendek. Jadi saya ini, percayalah, saya nggak pernah pakai rok kecuali skripsi kuliah. Yang lain saya nggak pernah. Sudah ketika itu saya nggak ngerti, nggak ada yang kasih tahu juga. Tapi saya saya chat si Melani, saya bilang, Cik, kamu bawa pakaian rapi ya? Saya bilang, oh iya iya. Roknya jangan lupa. Saya nggak tahu kenapa ngomongnya. Roknya jangan lupa. Dan ternyata saat bersamaan Cik Melani juga diingatkan Tuhan, roknya jangan lupa. Ketika kita nyampe, yang boleh naik hanya yang pakai rok. Ketika itu saya silakan Cik Melani untuk naik ke atas mimbar. Tapi untungnya puji Tuhannya saya boleh khotbah meskipun pakai celana. Itu hal-hal yang simple. Saya dan percaya ketika kita bisa taat dengan hal-hal yang kecil, tiba-tiba Tuhan suruh taat hal yang besar, itu menjadi lebih mudah. Saya dan beberapa bulan yang lalu, Tuhan suruh saya pergi ke Makedonia. Saya pergi ke Makedonia, harusnya kami bertiga, tapi akhirnya kami cuma berdua. Saya cuma berdua dengan Sally, anaknya Bu Ripka. Kita terbang sendirian, kita urus semua sendirian. Dan ketika kita berdoa, Tuhan bilang, hari pertama, cuman doling. Saya mikir, saya bilang, Tuhan, gak eman-eman tah. Saya bilang, sudah jauh-jauh ke sini, hari pertama cuma doling. Saya bilang, bisalah sekalian beresin apa, peperangan apa, kunci apa, saya bilang. Tapi dia bilang gini, enggak, hari pertama cuma doling. Setelah doling langsung pulang kembali ke apartemen. Saudara, saya berkata, oke, kita sampai, kita masuk ke dalam hotel, apartemen, kering, dingin tapi tidak snow, tidak bersalju. Saya tahu pagi-paginya, hari pertama, tiba-tiba, apakah ada gambarnya? Snownya segini. Saudara, dan kalau saudara lihat ini sebenarnya lapangan luas. Semua yang putih-putih itu bukan lantai, itu snow. Yang jalannya berair itu semua es. Saya pakainya celana kain, sepatu kain. Dan hari itu kita jalan sudah pakai payung satu, tangkat gada besi tangan kiri, kita jalan. Doling seharian, sudah kita injek itu salju demi salju, kita injek semua sepatu basah. Ketika selesai, saya pulang, langsung pulang. Gak berani shopping, gak berani ke supermarket, gak berani apa, karena Tuhan bilang langsung pulang. Soalnya ketika tahu saya pulang, saya buka sepatu saya, ada yang namanya frostbite. Frostbite itu ketika kakinya terlalu dingin dan itu bisa tiba-tiba kupingnya lepas, apanya lepas, tapi nggak kerasa. Dan saya baca ada beberapa level frostbite. Dan kaki saya dan Sally sudah frostbite level 1. Merah, panas, gak tau lah gimana rasanya sampai gak bisa jelasin. Panas pokoknya gak ngerti lah, bengkak sudah gak karu-karuan. Ketika selesai mandi, saya bilang gimana? Tuhan bilang, jadi mau peperangan lanjut? Saya bilang enggak Tuhan, terima kasih.
saya akan mengikuti perintahmu. Engkau bilang cuma doling, saya cuma doling Tuhan. Saya tahu dan ajaibnya besok paginya persis di tempat yang sama. Tiba-tiba ketika kita bangun pagi hari boleh dikeluarkan gambarnya. Gambar selanjutnya kering total. Saudara tahu jalannya yang kemarin kita pikir kita sampai ke sana setengah jam, 5 menit nyampe. Tapi karena kemarin snow, heavy snow, jalan yang harusnya 5 menit jadi setengah jam. Dan sejujurnya buat saya seperti hal yang seperti itu mau berkata, nah apa sih susahnya untuk taat? Karena kita pikir ini lebih baik Tuhan, kita merasa lebih bijaksana daripada Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata, nah aku yang paling tahu semuanya. Yang aku perlukan cuman engkau taat dan lakukan perintah-perintahku. Saudara, dan beberapa bulan yang lalu Tuhan itu bicara di hati saya. Tuhan bicara di hati saya, Tuhan berkata, nak buat yang namanya program Harvey Care. Saudara, ketika saya lakukan itu, saya bilang ke teman-teman semua, saya bilang ini, kenapa saya menyadari di kota Semarang itu banyak orang-orang tua yang tinggal sendirian. Umurnya sudah cukup tua, mereka tinggal sendirian, tidak ada yang urus, semua keluarga mereka juga mungkin di luar kota, tidak ada yang bantu urus mereka. Dan kita mau lakuin ini adalah kita mau mandiin mereka, kita mau gantikan popok mereka, kita mau bersihin luka mereka, kita mau lakukan itu. Dan saya bilang ini, mari kita menjadi orang terakhir sebelum mereka pulang ke surga untuk bawa mereka terima Tuhan Yesus. Saya mikir tuh nggak ngomong, saudara. Saya nggak mikir, cuma ngomong aja. Ketika selesai, kita coba cari orang tua di kota Semarang, ternyata lumayan susah. Karena ngumpet, nggak terlalu kelihatan. Dan tiba-tiba kemarin persis Semarang tiba-tiba angka virusnya naik. So itu kayak belum tentu semuanya virus, cuman karena orang batuk dikit dipikir virus, flu dikit dipikir virus. Jadi banyak yang ketakutan, rumah sakit itu penuh. So yang ketika rumah sakit penuh, bilang ayo kita jalankan Harvey Care ini. Saudara, kemarin persis hari Senin saya dapat data, saya punya 4 orang yang harus saya kunjungi, 2 oma-oma, 2 opa-opa. Saudara, saya berangkat dengan Sally lagi, saya berangkat dengan 1 anak perempuan lagi sama 1 anak laki-laki. Dan ketika kita nyampe ke rumahnya, kita pikirnya mandiin cepet itu cepet semua beres. Kita maunya cepet. Ketika kita nyampe ke rumahnya, keluarga itu nunggu di luar. Dan tidak ada satupun yang berani masuk. Karena mereka bilang ini orang terpapar dan segala macam. Jadi kita nggak ada yang berani masuk. Makanya cuma digantelin di luar. Dan ketika saya masuk, saya mau ketok-ketok, keluarganya berkata, masuk aja. Nggak ada omanya di depan, mereka semua di kamar. Ketika kita masuk, kita shock, kaget. Kalau itu rumah masih semen semua, belum dicat, belum diapa-apain, bahkan sampai bahan-bahan material bangunan semua masih di situ. Kita jalan, kita coba cari dan ternyata rumahnya cukup besar tapi menjorok ke dalam. Lalu kita jalan, kita sampai menemukan kamar omanya, kita temukan 2 oma-oma, yang satu umur 80 atau hampir 90, yang satu 70 sampai 70-an lah. Yang satu sudah terbaring di kasur, kondisi kencingnya itu semua sudah sampai di punggung, membasahi seluruh kasur. Omanya yang satu ini yang masih sadar ini ternyata kakaknya. Jadi ini kakak beradik, mereka tidak menikah, jadi tidak ada yang urus kecuali keponaan-keponaan yang tadi nunggu di luar itu. Dan ketika kita lihat, kita kaget lihat yang sudah tidak sadar, nafasnya mulai ngap. Kita cek saturasi, kita cek semuanya. Begitu didudukkan, ngorok. Begitu dia ngorok, sejujurnya saya lumayan teringat babi. Saya lari keluar, saya ambil handphone, saya telepon suster penari kami, saya telepon dan dia bilang, saya bawa ke IGD sekarang. Saudara, dan saya nggak ngerti lagi, saudara, mungkin itu rencana Tuhan ya, saudara. Depan rumahnya itu
kondisi jalannya itu lagi dibongkar. Jadi yang sana gundukan gunung batu bata, yang sana gundukan tanah. Mobil saya nggak bisa lewat. Saya dengan Bu RT sempat debat sedikit. Saya bilang, mobilnya bawa sini aja, nggak ada ambulans. Saya bilang, ibu itu loh Bu, dilihat sana batu bata satu tanah. Saya selalu lewat yang mana? Saya bilang. Dan akhirnya Bu RT-nya suruh tukangnya ngeruk yang tanah cepetan. Dan singkat cerita, semua yang di dalam sana kita mandiin dulu. Kita pakein popok lagi, kita mandiin, kita gantiin baju. Dan ketika itu kita ajak ibu ini terima Tuhan. Bahkan di saat dia nggak sadar kita bilang, Oma terima Tuhan Yesus ya. Nah, kalau Oma lihat ada sinar putih terang, digandeng Oma, nggak apa-apa. Itu baik, itu sayang, itu cinta. Namanya Yesus Oma. Saudara, dan ketika itu kita bawa yang masih sadar dulu pakai kursi roda, itu sudah chaos. Jalannya nggak lurus gini, itu semua batu, jadi kita ngangkat. Saudara, dan kita masukkan ke mobil. Waktu kita kembali ke rumahnya, kita masuk, Oma yang sudah nggak sadar itu sudah nggak ada nadinya dan nggak ada nafasnya. Saya dan sejujurnya ketika di saat itu, menurut saya itu pengalaman yang cukup mentraumakan. Karena kami nggak kenal, tapi harus saya nangis di situ, saya nangis dengan sekali, kami nangis. Kami coba lakukan segala macam, kami coba lakukan CPR, kami coba lakukan karena kita sudah dilatih. Kita coba lakukan semuanya, kita cek saturasi 0, kita cek nadinya, semua kita cek 0. Dan kita kabari ke keluarganya. Dan setelah itu keluarga bilang, sudah bawa aja ke rumah sakit. Saya bilang, naik apa tante? Ya naik mobilmu. Dia bilang. Akhirnya saudara kita gotong Oma ini, kita bawa itu susah karena kan sudah lemes ya saudara. Kita coba bawa dan saya bersyukur kita berhasil masukkan ke mobil. Anak buah saya yang di sini masih hidup, yang di sini sudah nggak ada. Ternyata dia benar-benar menghidupi sebagai panggilan imam, berdiri antara hidup dan yang mati. Dia benar-benar duduk di tengah-tengahnya persis. Dia coba kuatkan yang ini, tapi sebagai kakak kerasa. Meskipun Oma ini nggak bisa ngomong, tapi kerasa. Karena ketika begitu adiknya meninggal, nafasnya mulai ngik. Saudara, dan saya ngebut sengebut-ngebutnya sampai ke rumah sakit, dicek sama dokter, semua dicek, dan akhirnya dokter menyatakan tidak ada. Tapi rumah sakit tidak mau menerima yang hidup. Rumah sakit cuma mau menerima yang sudah meninggal dan dites apakah positif atau tidak. Jika positif akan dikuburkan secara COVID. Sudah saya bilang, terus ini Oma yang satu bagaimana? Saya bilang, cari rumah sakit lain. Dan kita pergi ke rumah sakit lagi pemerintah. Karena swasta hampir-hampir sudah nggak ada yang terima di Semarang. Dan nyampe ke pemerintah, saudara, kita drop, kita taruh kursi roda. Saudara, dan biasanya untuk dapetin kasur, oksigen, infus, itu perlu bahkan bisa semalaman. Saudara, tapi kami mengucap syukur, kita drop ke sana. Sejam mungkin, Omanya langsung dapat kasur, dapat penanganan. Tapi kemudian kita dapat kabar, hari ini kayaknya, hari ini Omanya juga kakaknya sudah menyusul adiknya. Saudara, dan sejujurnya ketika itu di mobil Tuhan bilang, aku taruh visi itu dalam hidupmu. Tapi saya tidak pernah menyangka kasus pertama langsung kejadian. Dan ketika itu saya pulang, saya cuma lemes, sudah bayangin. Itu traumanya cukup sampai malam hari, bau Omanya nggak bisa hilang di hidung saya. Saya tanya ke yang lain, iya Cik sama, baunya nggak bisa hilang-hilang. Saya coba kasih minyak kayu putih, kasih apa nggak hilang-hilang. Dan yang menerima yang diduduk tengah-tengah antara hidup dan mati sampai ngelus-ngelus pahanya, nggak bisa tidur. Karena benar tidur di pahanya kan. Jadi dia malam-malam dia bilang, Tuhan kok ada yang meninggal kok di paha saya. Dia bilang, saya sudah kita kebaskan semua traumatis dalam nama Tuhan Yesus. Sudah kita kebaskan. Dan saya tahu di hari yang sama kita selesai dengan 2 oma-oma. Kita dapat telepon lagi, 1 opa-opa lagi sudah tidak sadarkan diri. Saya ngebut, saya ke rumahnya, saudara, dan nafasnya mulai gitu lagi. Saudara. Begitu mulai ngorok, saya bilang, sudah nggak perlu telepon dokter, bawa ke IGD. Saya bilang. Tapi keluarganya berkata, no, tapi aku ditolak loh di rumah sakit. Kemarin aku sudah datang, aku dipulangkan lagi. Aku nggak mau kalau harus dipulangkan lagi.
Saya juga nggak yakin di hati, tapi di mulut saya bilang, percaya Oma. Saya bilang, ayo kita ke rumah sakit, pasti diberi kasur. Meskipun saya nggak yakin juga. Tapi ketika itu saya digotong pakai ambulan, enggak, pakai mobil saya pribadi lagi. Mobil saya itu tinggal tambah PMI kan, cocok. Palang Merah Indonesia sudah cocok. Jadi ambulan mendadak. Kita gotong lagi, saudara. Kita nyampe ke rumah sakit, didudukkan lagi. Kita datang ke susternya, diterima lagi. Tapi di mobil saya dalam nama Yesus tidak boleh ditolak pasien saya. Tidak boleh ditolak. Nyampe pasien saya diterima, ambulan datang, ditolak suruh pulang. Dan sejujurnya ketika saya melihat anugerah Tuhan. Tapi ketika itu saya di rumah, saya ngobrol dengan yang lain, saya bilang gini, kalau hari itu kita nggak di situ gimana ya? Saya bilang, terutama buat oma-oma ini. Saya dan opa yang tadi yang berhasil masuk rumah sakit juga tadi malam dibawa pulang Tuhan juga. Saya sejujurnya kami mengucap syukur mereka semua yang pulang terakhir bersama-sama dengan kami dan kami ajak terima Tuhan. Saya bahkan di mobil saya coba bilang, Tuhan ampuni opa ini, ampuni semua kesalahannya, ampuni. Saya opa ini cuma bisa bereaksi sedikit-sedikit. Tapi pada akhirnya kita tahu mereka semua aman bersama Tuhan. Tapi ketika itu di malam hari saya merenung Tuhan, kalau hari itu saya nggak datang gimana ya Tuhan. Maka yang kakaknya harus tidur dengan kondisi adiknya yang sudah tidak lagi bernyawa. Saya bilang Tuhan kalau hari itu saya nggak datang, keluarganya aja nggak ada yang mau masuk Tuhan. Saya bilang dan omanya nggak bisa minta tolong karena nggak bisa bicara yang satu. Dan kondisinya terlalu lemah untuk turun bahkan ke depan pintu pun nggak bisa. Tapi hari itu sekali lagi Roh Kudus ingatkan, nak, di hari-hari ini kalau engkau menyatu dengan Roh Kudus, Dia akan beri engkau arahan dengan begitu jelas. Tapi jangan buang-buang waktu dan langsung lakukan. Saudara, saya mengucap syukur kami tidak tunda itu mungkin sampai hari ini atau besok. Kami lakukan hari Senin. Dan saya mengucap syukur di hari itu ketika mereka dibawa pulang ke Tuhan, kami ada di situ. Paling tidak ketika akhir hidup mereka, mereka dengar nama Tuhan. Dan mereka terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Saudara, hari-hari ini kita perlu menyatu dengan Roh Kudus. Kita perlu ngerti apa hati Tuhan. Kita perlu mengerti apa yang Dia mau di tengah-tengah kita. Dan ketika kita tahu, mari lakukan dengan segenap hati. So, saya dapat banyak DM, kamu gila, kamu korbanin dirimu, kamu kok kena gimana? Saya cuma belajar dari pendeta pedalaman Kalimantan Barat. Pendeta ini berkata, aku tahu virus itu memang ada. Tapi aku juga tahu Yesus yang aku sembah itu juga lebih nyata daripada virus-virus yang ada. Yesus yang aku sembah itu lebih besar dari semua penyakit di luar sana. Dan roh Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Saya berdoa apapun yang Dia suruh, mari kita menyatu dengan Dia. Apapun yang Dia suruh, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Dan saya percaya tanda-tanda mujizat itu yang akan menyertai setiap langkah kita. Tutup Alkitab saudara, saja bangkit berdiri bersama-sama.